Halo?
Oke, sore semuanya. Maaf telat, berapa sih, telat 3 menit. Oke, mungkin bisa kita langsung mulai aja ya. Oke, share screen. Oke, kayaknya udah kelihatan ya. Eee, kita mulai dari sedikit review dulu materinya. Ini udah di-record sih kayaknya kalau dari Teams. Wait, sorry. Oke, kemarin kita udah bahas di script. Sekarang kita bakal ke continue, bentar, seperti yang udah mention minggu lalu, kalau misalnya kalau di script dia ini udah kedengeran belum ya suaranya? Suara aku kedengeran kan ya? Oke. Oke, jadi kemarin di script itu yang bisa dipetakan satu-satu ke bilangan asli ya, yang ininya bilangan asli bisa dipetakan. Pokoknya ke bilangan asli nggak ada 0,5, 0,25, semuanya bilangan asli dipetakannya. Kalau continue itu dia di sini tidak dapat dikorespondensikan satu-satu dengan bilangan asli. Biasanya berkaitan dengan interval atau rentang nilai yang continue atau yang koma-koma 0,25, 0,5 dan sebagainya. Itu bedanya. Untuk continue, biasanya ini identik dengan distribusi normal. Distribusi normal, bentuknya kayak gini ya, kayak kurva gitu. Sebenarnya, di sini juga ada beberapa sifat-sifat distribusi normal yang perlu kalian tahu, di mana, modusnya, nilai terbanyaknya itu terjadi saat mu, terjadi saat rata-ratanya. Ini puncaknya, ini modusnya, di tengah-tengah sini persis. Terus, dia kan gini, dia tuh of course pasti bakalan selalu simetris antara sisi kanan dan sisi yang di dalam kurva ya, sisi kanan dan sisi kirinya itu selalu simetris. Terus, dia itu, meskipun nempel banget nih sama, garis X, sumbu X, dia tuh nggak bakalan pernah yang namanya nyentuh nyentuh banget sumbu X tuh nggak pernah, tapi dia akan selalu mendekati sumbu X. Tapi dia nggak bakalan pernah nyentuh kayak gini, ini dulu aku salah gambarnya waktu belajar kayak kalian juga. Jadi dia kayak bakalan, mendekati banget gitu loh, tapi nggak bakalan nempel ke sumbu X-nya tuh nggak bakalan pernah. Jadi cuma mendekati aja gitu. Oke, terus habis itu ini di bawah sini, luas kurvanya, itu mengikuti sifat probabilitas, di mana dia tuh luas di bawah itunya tuh salah satu kan sifat probabilitas kita tahu ya, kalau probabilitas nilainya itu antara 0 sampai 1. Nah, nilai di bawah kurva ini pasti selalu maksimal 1. Oke, terus habis itu, biasanya kalau tabel distribusi normal itu, parameternya dulu. Parameternya itu dia atau biasanya kita nulisnya, eee, normal, berdistribusi normal, mu dan sigma kuadrat, variansi ya, sigma kuadrat tuh, parameternya ini. Nah, ketika ngomongin distribusi normal, ada yang namanya distribusi normal standar, di mana itu dia kasusnya bakalan jadi, mu-nya bakalan 0 dan variansinya bakal selalu 1. Ini namanya, normal standar. Jadi distribusi normal standar adalah distribusi normal yang udah distandarisasi supaya mean-nya adalah 0 dan variansinya itu 1. Tabelnya beda dengan tabel ini ya pasti. Kayaknya kita ngelihat tabel tuh, bakalan selalu distandarisasi deh, di sini, di PSD ini. Oke, lagi oh ya, cara ngebawa dari distribusi normal biasa ini,
ke distribusi normal yang terstandarisasi ada caranya. Ini caranya rumus ya. Maksudnya gimana? Biasanya kita bawa nanti kita cari nilai Z-nya. Ini yang bakal kita cari. Rumusnya itu X min mu per akar dari variansi. Atau ini kan jadi ekuivalen dengan Z sama dengan kita ekuivalen gini. Ekuivalen dengan X min mu per sigma biasa kan. Karena kan akar kuadrat diakarin jadi hilang gitu loh kuadratnya. Kan jadi ini. Jadi akar dari variansi gitu. Akar dari variansi itu standar deviasi ya kalau nggak salah gitu. Oke. Nilai-nilai apa sih maksudnya, mu-nya apa, variansinya apa, itu sebenarnya ada di contoh sih. Atau kalau kita misalnya mau lihat di sini kayaknya ada. Ya kan ada. Misalnya X ialah variabel acak berdistribusi normal. Berarti kan begini, X itu berdistribusi normal dengan mu-nya berapa? Mu-nya 50. Terus variansi standar deviasinya 10, berarti variansinya berapa? 100 dong, ya kan? Kita tulis ini nanti kalau misalnya diketahui gitu, kayak gini nulisnya. Nah, kita diminta hitung probabilitas, ini 62 ya, probabilitas nilai X itu ada di antara 45 dan 62. Nah, caranya begini. Tadi kan kita punya rumus apa? Z, ini yang kita cari, sama dengan X min mu per standar deviasi ya. Nah, ini X-nya kita mau bawa ke Z. Jadi, of course, kita masukin juga rumusnya untuk X-nya. Jadi, kita masukin, kan kita mau jadiin X-nya ini jadi Z ya. Kita masukin Z sama dengan X min mu-nya berapa? 50 per standar deviasinya berapa? 10. Itu. Terus habis itu, bener kan? X min 50 per 10. Terus habis itu, yang sebelah sisi kiri dan kanannya juga ditulis kayak gitu, beda. Tinggal masukin aja X-nya. X-nya di sini kan 45 ya. Kita masukin 45 di sini gitu. Terus yang ini 62, X-nya juga kita masukin 62 di sini. Gitu. Kita masukin, nanti kita cari hasilnya. Kan ini 45 dikurangi 50, min 5 ya. Min 5 per 10. Ini salah. Benar deh. Min 5 per 10 min 0,5. Terus habis itu ini dicari juga nanti hasil 1,2. Nah, nanti tinggal dicari deh, lihat di tabel. Gimana cara nyari nilai di antara ini? Mungkin benarnya gini kali ya gambarnya. Terus habis itu di sini berarti minus 0,5. Di sini habis itu 1,2. Kita mau cari nilai yang ini di antara dua ini. Nah, kalau tabel distribusi normal itu kalau nggak kalau nggak salah juga sih nanti kalau koreksi, nilai yang di tabel itu dia tuh nanti ada di contoh soal juga sih. Dia tuh nilai yang bisa kebaca tuh gini, pakai tanda kurang dari gitu loh. Kan kemarin kalau nggak salah kalau Poisson tuh nilainya kurang dari sama dengan ya. Kalau misalnya normal, dia kurang dari aja, nggak pakai sama dengan gitu. Nah, jadi gimana sih? Kan baca kan apa ya? Tabelnya kan cuman ada kurang dari ini, kurang dari ini. Berarti kan kalau misalnya pun kita nanti lihat ke tabel, kita cuma bisa tahu nilai PZ kurang dari 1,2 sama nilai PZ kurang dari minus 0,5. Atau sebenarnya kalau nanti ada kita juga bisa tahu sih sebenarnya PZ kurang dari 0,5 itu bisa tahu, tapi sementara ini dulu dasarnya dulu. Oke. Probabilitas Z kurang dari 1,2, probabilitas Z kurang dari minus 1,5. Gimana ya cara lihat nilai di antara dua ini, yang bulatan ini? Kita bisa pakai rumus ini. Sebenarnya mungkin bakal aku terangin dulu
Kenapa dapat rumus ini? Jadi kan kita kalaupun kita ada tabel, ini aku belum tunjukin tabelnya karena nanti mendingan langsung sekalian soal. Tapi gini dulu, gimana caranya dapat rumus ini? Ketika kita mau kita gambarin deh. Misalnya ini pakai yang warna hijau ya, yang ini. Misalnya kita gambarin lagi, ini, terus ininya 1,2. Probabilitas Z kurang dari 1,2 itu adalah, kalau misalnya kita hijau tua, adalah Z kurang dari 1,2, pasti ini kan. Terus kurang, pasti begini. Ini semua adalah probabilitas Z kurang dari 1,2. Sekarang kita mau lihat Z kurang dari minus 0,5. Katakanlah ini biru. Kita gambarin lagi. Misalnya minus 0,5 di sini. Atau di sini nggak apa-apa deh, minus 0,5. Berarti kan yang kurang dari itu yang sebelah sini ya. Nah, ketika kita satuin gambarnya, lihat deh. Kita dapat nilai yang tengah-tengah kayak gini nggak? Coba misalnya kita satuin gambarnya ya. Sekarang. Yang biru ini kita masukin ke sini. Minus 0,5. Kan ini gini ya. Kita sekarang kurangin yang hijau, kurangin yang biru. Hijau kurangin yang biru, logikanya pasti kita dapat nilai yang tengahnya dong. Ya kan? Coba deh kalau misalnya bingung, dilihat dulu kalau misalnya kita ngitung luas sesuatu, yang nilai hijau yang full yang ini tadi dikurangi sama yang biru, pasti akan menghasilkan nilai yang ini aja. Kenapa? Rumusnya itu adalah jadinya ini. Gitu. Jadi kalau kita mau cari rumus ini, di antara ini, kalau pakai distribusi normal, ketemulah rumusnya kurangi yang kanan, dikurangi yang kiri. Asalnya adalah dari coret-coretan ini tadi. Dari sini, gitu. Ketemu. Ini nilainya yang ini dari mana sih? Nanti ada tabelnya. Gitu. Asal usul cari cara luasnya gitu. Karena cara baca distribusi normal cuman bisa kayak gini bacanya, nggak lebih dari gitu, nggak ada ya, pokoknya kurang dari aja gitu. Semoga bisa paham logiknya karena ke bawahnya mirip-mirip kayak gitu semua. Ada yang tanya nggak ya? Kalau ada pertanyaan tanya aja ya. eh kok kok telah menonton, kok obrolannya dinonaktifkan ya? Tapi kalau ada yang mau tanya boleh. Wait. Tanya Kak. Boleh. Aku masih bingung yang habis itu yang pembagian yang apa ya nama simbolnya? Yang Yang pokoknya di standar deviasi ini. ya, itu dia tuh awalnya kuadrat kan terus dia diakarin makanya jadi standar deviasi aja tanpa dikuadrat. Ya nggak sih? Yes, ya betul. Aku bingungnya kenapa nggak dari awal aja gitu dia nggak kenapa nggak dia langsung standar deviasi biasa gitu? Ada penjelasannya nggak Oh, Kak? oh, maksudnya kenapa tadi aku jelasinnya ada akar kuadratnya gini? Iya gitu. Kenapa nggak? Maksudnya kalau dia nggak kalau itu nggak ada maknanya juga kenapa nggak langsung Oh, kalau misalnya nih? nulis kayak gini gitu ya, nulis yang aku Iya, kotakin merah ini. iya betul. Sebenarnya sebenarnya bisa sih kalau misalnya kalian nulis di sini tuh langsung gitu ya, mu sama dengan 10. Tapi pada dasarnya distribusi normal tuh parameternya adalah mean dan variansi gitu. Jadi kayak kalau kalian mau nulisnya langsung langsung standar deviasi, boleh sih, tapi just to make sure dosennya nggak bingung, itu kalian nulisnya kayak gini aja. Gak apa-apa sih sebenarnya mah.
dibagi standar deviasi langsung it's okay gitu. Tapi tulis ini ya kayak dikonfirm gitu loh, itu standar deviasi gitu, bukan variansi. Karena distribusi normal umumnya variansi ininya, koma keduanya lah ya gitu. Semoga menjawab. Berarti kalau boleh dong kayak nulisin di kotak merah, yang di kotak merah dulu, habis itu lanjut ke Z sama dengan X kurang mu dibagi standar deviasi gitu. Oh itu boleh, nggak apa-apa. Oke, sip. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau tanya? Saya Kak, berarti Oh, ya. itu ditulis variansinya sama dengan 100 itu karena memang ketentuan penulisannya kayak gitu ya? Iya, normalnya seringnya ya karena seringnya biasanya ditulis variansi bukan standar deviasi. Tapi kalau mau tulis standar deviasi kayak gini nggak apa-apa. Oke Kak, terima kasih. Sip. Ada lagi? Ada contoh soalnya nggak sih, Kak? Ada. Abis ini. Oke, thank you. Kalau nggak ada kita lanjut ya. Sampling udah belajar belum ya? Sebenarnya sampling kayaknya post-test besok sampling apa CI ya? Apa confidence interval? Oh iya, ini belum pendekatan dari distribusi binom ke distribusi normal. Sama kayak kemarin, ada distribusi pendekatan juga kan kemarin yang N besar, P-nya kecil, yang ini binom ke Poisson. Kalau normal juga bisa dideketin dari binom. Gimana caranya? Ada dua kasus. Ketika N-nya besar dan P-nya tidak kecil, atau bisa N-nya kecil dan P-nya tidak dekat 0 atau 1. Misalnya dekat-dekat P tidak dekat 0 atau 1, misalnya katakanlah dekat-dekat 0,5 lah ya. 0,6, 0,4, segitu di tengah-tengah gitulah. Oke. Jadi ada dua kasus. Jadi misalnya X itu variabel acak berdistribusi binom. Berdistribusi binom kemarin kita tahu dia parameternya, binom ini parameternya N, P ya. Kan tadi udah di-mention kalau normal tuh punyanya mu sama variansi. Nah, ini cara nemuinnya. Mu-nya itu adalah N kali P, dan variansinya itu adalah NP kali Q. P itu probabilitas sukses, Q itu probabilitas gagal. Q-nya kemarin kan juga udah di-mention juga ya, 1 min P. Atau dalam artian karena probabilitas pasti nilai maksimalnya itu 1. Jadi Q itu probabilitas gagal, di mana probabilitas gagal itu 1 dikurangi probabilitas sukses atau P. Nah, sebenarnya bentar. Yang ini, aduh takut. Ini ntar kehapus. Ya nggak boleh. Oke, jadi sebenarnya yang ini sama kayak tadi. Sebenarnya kalau kita bedah juga, Z sama dengan X min NP itu tadi apa? NP kan mu ya. Mu per akar NPQ, atau dalam artian di sini akar dari variansi yang di sini nih. Sama kan? Terus sama dengan X min mu per standar deviasi. Gitu, sama aja kayak tadi. Ini ketika binom punya dua kasus yang kayak gini dan kita gunain rumus ini semua, itu nanti dia akan mendekati yang namanya sama kayak tadi, akan mendekati distribusi normal standar ketika N-nya N-nya makin besar itu. Pokoknya dia akan konvergen ke normal standar N mu-nya 0, variansinya 1. Sama kayak yang tadi rumusnya. Persis gitu. Jadi harus diingat kalau di sini tuh ada dua kasus. Ada dua kasus, N-nya besar, P-nya tidak kecil.
P-nya tidak kecil tuh berarti katakanlah mendekati 1 lah ya, atau 0,5 ke atas gitu. Atau bisa juga ketika N-nya kecil, tapi P-nya ada di tengah-tengah, ada di sekitar 0,5-an lah, gitu. Oke. Ini kayaknya ada contohnya sih. Misalnya probabilitas pasien sembuh itu 0,6. Berarti kan P-nya 0,6, Q-nya 0,4 kan ya. Terus di situ diketahuin N-nya 100 gitu. Ini aku udah nulis diketahuinya aja sih. Terus mu-nya 60, variansinya 24, berarti standar deviasinya 4,9. Nah, diminta probabilitas X kurangi dari 50. Kayaknya kalau misalnya kenapa aku di sini tulis tidak ada di tabel tidak ada di tabel binomial. Kalau kalian ngelihat tabel binomial, kayaknya N-nya terlalu besar deh. 100 tuh nggak ada di tabel binomial kalau nggak salah. Makanya dibawa ke normal standar. Nah, pendekatan ke normal standar dari distribusi yang diskrit ke distribusi diskrit ke kontinu itu ada koreksi kesalahan lah. Nah, itu tuh koreksi kesalahannya itu plus minus 0,5 tergantung bentuk angkanya gitu. Jadi pada dasarnya ini aku juga jujur agak kagok-kagok sih dulu pas belajarnya. Jadi pada dasarnya kalau misalnya kalian nemu yang di sini nih, kalau misalnya kalian mau deketin ya distribusi diskrit ke distribusi kontinu, itu ada koreksi nih. Jadi kayak gimana ya? Kalian bisa kayak gini langsung, terus nanti ke sini, atau kalian kalau nginget yang mau gampang bisa langsung ke sini. Tapi better ada prosesnya dulu deh. Better ke sini dulu. Jadi kalau misalnya kalian ada angka kayak gini, kan ekuivalen nggak sih kiri sama kanan ini? Kan kita tahu kalau misalnya apa ya? Kan kita mau 40 sampai 50 gitu ya lah ya. Nah, habis itu ini tuh pasti 41-nya kena dong ya. Habis itu kalau begini 49-nya mungkin kena gitu loh. Nah ya jelas sih dah. Kan ini kan kurang dari gitu loh. Nah, ketika kita mau bawa ini ke kontinu, kita pakai koreksi dulu. Koreksinya ini supaya ininya bentuknya tuh sama dengan gitu. Itulah ya. Terus habis itu dikurangi lagi, yang bawah dikurangi 0,5, yang atas ditambah 0,5 gitu. Aduh, ini agak bingung sih. Ntar ada latihan soalnya juga. Atau kalau misalnya kalian mau langsung, itu yang bawah itu ditambah 0,5, yang atas itu dikurangi 0,5. Ininya jadi ini. Sebenarnya kenapa sih ada koreksi-koreksi kayak gini bikin bingungin aja gitu kan ya. Sebenarnya ini tuh pada dasarnya karena sifat dasar dari perbedaan distribusi diskrit dan kontinu tadi. Kan kalau misalnya intinya adalah diskrit itu kan tadi nggak bisa, diskrit itu kan bisa dipetakan satu-satu ke bilangan asli ya. Nah, kan kalau kontinu nggak bisa lah ya. Dia pasti apa ya, dipetakannya itu ke 0,5, 0,25 gitu. Nah, itulah yang menyebabkan ada koreksi batas atas bawah ini tadi. Emang agak bingungin sih, gitu. Nanti ada latihan soal kok. Serius gak apa-apa kalau bingung. Oke, tadi nyampe mana? Koreksi ya. Kan tadi probabilitas X kurang dari 50 ya. Kan ini kalau misalnya kurang dari 50, berarti kan yang 50 tuh atas nih ya. Tadi kita di sini aku kasih tahu kalau misalnya 50 kan atas, berarti dikurangi 0,5. Ya udah. X kurang dari 49,5. Habis itu kita bawa ke distribusi norma standar supaya bisa dilihat nilai di tabelnya.
tinggal pakai rumus yang tadi, X min mu per standar deviasinya. X-nya 49,5, mu-nya 60, sama standar deviasi 4,9. Habis itu ini dapat segini, nanti lihat nilai di tabel segini. Kayaknya sampling sama CI minggu depan dulu kali ya. Sebenarnya kayak aku tahu kalau misalnya post test atau pre-test kalian atau ya nggak tahu aku itu mungkin kalian bakal ada CI. Aku cuman mau ngasih tahu aja kalau misalnya di rangkuman aku tuh udah cukup oke kalau rumusnya. Kayak misalnya kalian di sini CI itu kalau esai ya tinggal rumus doang sih. Kayak misalnya di sini udah ada cases per casesnya gitu loh. Misalnya N-nya kurang dari 30, variansinya tidak diketahui gitu. Variansinya tidak diketahui, N-nya besar gitu, pakai distribusi apa gitu. Terus kalau misalnya variansinya diketahui, gimana cara ngitungnya? Gitu aja sih kalau CI mah intinya gitu. Itu aku lupa ada soal CI apa enggak nanti di responsi. Di latihan soal, tapi sekarang kita ke latihan soal aja ya, biar nggak bingung lagi. Oke. Wait ya. Oke. Kita mulai yang pertama dari soal pendekatan dulu. Yang tadi udah benar aja di-mention. Jadi pada ini soalnya, pada masa pandemik lalu, rumah sakit merawat 100 pasien COVID. Dan probabilitas pasien membutuhkan ruang ICU adalah 0,2. Rumah sakit tersebut mempunyai 25 ruang ICU. Kita cases per cases dulu ya. Berarti kan rumah sakit merawat 100 pasien. Berarti N-nya 100. Terus habis itu probabilitas pasien memerlukan ruang ICU adalah 0,2. Kalau kalian mau nulis X titiknya itu berarti banyaknya bukan mau sih, harus kayaknya tulis variabel acaknya. Banyaknya pasien butuh kejadian. Banyaknya kejadian pasien butuh ICU. Ini tulis kejadiannya. Probabilitasnya 0,2. Karena kita mau ngomongin pendekatan, pasti kita ngomongin Q-nya ya. Langsung aja Q-nya 0,8. Terus abis itu, rumah sakit tersebut mempunyai 25 ruang ICU. Ini apa? Kita belum tahu nih. Terus yang pertanyaan pertama, berapa probabilitas bahwa pada suatu hari di rumah sakit tersebut terdapat lebih dari 20 pasien dan kurang dari 30 pasien yang membutuhkan ICU? Oke. Berarti kita bisa tulis probabilitasnya itu ini lebih dari 20, X-nya lebih dari 20, benar kan ya? Ini kan ekuivalen dengan X lebih dari 20, yang ini, sisi sini. Terus habis itu, yang sini kurang dari 30 pasien. Kurang dari 30. Benar kan ya? Tulisannya jadi kayak gini. Oke, kita jadi mau cari ini. Nah, seperti aku tadi bilang, kalau ini tuh ada koreksi 0,5 plus 0,5 gitu. Kalian bisa pakai cara yang aku kotakin ini, atau kalian bisa langsung dari sini ke sini. Lebih enak yang ini sih, yang bawah ya. Kayak kalian langsung tambah 0,5, atasnya kurangi 0,5. Gini. Gitu. Terus habis itu, kita cari pakai yang tadi. Kita butuh, ketika kita ngomongin distribusi normal, kita kan mau bawa ini ke sini ya. Ke distribusi normal standar 0,1. Kita pakai ini. Ya udah, kita cari deh. Mu-nya berarti apa? N kali P.
mu-nya N kali P, berarti mu-nya berapa? N kali P kali P berapa tuh? 20 ya? 20. Terus habis itu variansinya tinggal N kali P kali Q. Berapa tuh? 16 gak sih? 100 kali 0,2 dikali 0,8. 16. Dah, gitu. Habis itu kita tinggal masukin X-nya min. Kita masukin ke sini bisa. Atau kita mau langsung ke Z sama dengan X min mu per standar deviasi. Karena kita tadi udah nemuin ininya ya. Udah kita cari juga sama aja sih. Nah, habis itu tinggal dimasukin X min mu-nya berapa? 20 per standar deviasinya berapa? 4 ya berarti. Sama kan? Gitu. Oke, habis itu tinggal dimasukin ke sini. Ini kalau bisa jangan langsung Z gini ya. Kita tulis dulu X min 20 per 4. Ngikutin ini. Habis itu tinggal dimasukin aja. X-nya kan 20,5 ya. Tinggal dimasukin, ininya juga 29,5. Tinggal kita hitung pakai kalkulator. Pasti ke UTS disuruh pakai kalkulator kok. Oke, kita dapat segini. Yang tadi aku udah jelasin asal usulnya. Kalau misalnya nilai di antara, kalau misalnya ini grafik di antara dua nilai, asal usulnya kenapa bisa dapat rumus ini, udah aku jelasin tadi ya. Sekarang kita tinggal lihat cara baca tabel ya. Oke, jadi kita pertama lihat yang kurang dari 2,37 dulu. 2,37, 2,3, kita tarik 7. 0,9911. Benar ya? Habis itu 0,12. 0,12. Ini dong. Kita tarik. 0,5478. Kita kurangin. Hasilnya adalah segini. Jadi, probabilitas bla 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 adalah sebesar segini. Atau kalau mau dijadiin persen, 44,33%. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Sebentar Kak, itu kan sudah ketemu yang di tabel ini 0,9911 sama 0,5478. Yes. Oh, jadi dikurangi buat dapat yang tadi nilai dari grafik tengahnya itu ya? Iya. Yang nilai begini. Di antara dua nilai yang tadi aku udah jelasin sebelumnya. Oh iya, iya. Oh ya, Kak, sudah. Oke. Kalau yang N besar, N kecil tadi itu, kalau yang di sini maksudnya? Oh, kasusnya ya. Iya. Aku udah pernah mention belum ya sebelumnya. Kalau misalnya N besar itu yang lebih besar dari 30. Kalau N kecil itu yang N kurang dari 30. Terus kalau misalnya probabilitas tidak kecil, itu sebenarnya kalau disebut kecil banget, itu biasanya kalau misalnya kecil itu biasanya P-nya itu dia ada sekitaran 0,0 berapa gitu, 0,02, 0,03 itu udah kecil gitu loh probabilitasnya. Kan di sini P-nya itu 0,2 ya. Dia tuh nggak kecil-kecil banget gitu loh. Kalau kecil banget biasanya mendekati 0 banget sih gitu. Itu bukannya maksudnya. Ya, berarti yang membedain sama kasus yang satunya lagi? Kalau kasusnya tak lagi, kalau satunya lagi kan ini gini. Ini kasus yang 11 ini lah ya. Nah, kalau yang satunya lagi itu
N-nya kurang dari 30, tapi P-nya tuh dia tidak dekat dengan 0 atau 1. Kayak yang aku tadi bilang, tidak dekat 0 atau 1 tuh biasanya dia tuh cenderung ada di tengah-tengah gitu loh. Kayak tidak dekat dengan 0 atau 1, katakanlah gini, ini 0, ini 1. Tidak dekat kedua ini biasanya ada di sekitar 0,5 gitu. Entah batasnya sih relatif ya, 0,6 atau 0,4 gitu. Mungkin sekitaran segini, yang tidak dekat 0 atau 1 gitu. Tapi maksudnya itu dari penyelesaiannya kan ada 2 kasus yang berbeda. Penyelesaiannya maksudnya rumus gini-giniannya. ya yang membedakan dari kasus yang beda gimana? Nggak ada sih yang beda, cuman pokoknya kalau misalnya binomialnya gitu, bentuk kayak gitu, angka kayak gitu, dia bisa dibawa ke distribusi normal standar menggunakan rumus-rumus ini gitu. Kriterianya istilahnya ada dua jalan gitu, tapi ujung-ujungnya ke rumus yang kotak ini juga gitu. Nggak ada perbedaan yang berarti. Dan perlu di-note juga, kebanyakan kasusnya tuh yang sebelah kiri, yang N-nya besar. Yang kanan itu cuman ya tahu aja yang penting, tapi gitu sih. Itu jadi kayak karakteristik buat pendekatan distribusi normal buat ke binomial. Distribusi binomial buat ke normal. Oke Kak. Oke, sip. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke, kita ke yang B ya, kalau nggak ada yang mau ditanyain. Jadi, yang B, berapa probabilitas bahwa pada suatu hari, pasien di rumah sakit tersebut tidak mempunyai cukup ruang ICU untuk merawat pasien yang membutuhkannya. Tadi dikasih tahu kalau kita punya maksimal 25 ruang ICU, which means pasti maksimal 25 pasien dong. Dan sekarang pasti ditanya tuh probabilitas kejadiannya itu lebih besar dari 25 dong. Kan batas maksimalnya 25 ya. Gitu. Oke, kita sekarang ke bawah dulu ya. X lebih besar dari 25. Sama. Ini kan tadi awalnya tuh distribusi binomial ya. Ininya binomial. Kita mau bawanya ke normal standar. Karena sebenarnya alasan kenapa dibawanya ke normal standar tuh ini sih, kalau kalian lihat di distribusi binomial, kayaknya nggak ada di angka N-nya yang 100 itu nggak ada. Ya kan kalau nggak salah tuh distribusi binomial tuh bawahnya N, kanannya P, apa ya kalau nggak salah. Kayaknya nggak ada deh yang 100 persis gitu. Makanya dibawalah ke normal standar. Dibawa ke normal standar, caranya sama, masih sama. Kalau misalnya kita lihat 25,5 ini kenapa jadi segini, kalau misalnya kalian bingung bentuknya plus apa minus ke 0,5, ini kalau bisa kita puter-puter nggak sih, kayak jadi kan 25 kurang dari X ya, kan ini berarti kayak istilahnya 25 tuh bawahnya ya. Kalau bawah tadi kita gimana, kalau bawah kita pakai plus 0,5, makanya ini jadinya P 25,5 kurang dari X gitu. Tadi yang ini, yang kalau batas bawah kita plus 0,5, kalau batas atas kita min 0,5. Jadilah ini. Oke. Karena jadilah itu, kita pakai sama, karena probabilitasnya sama, Q-nya sama, N-nya sama, kita tetap pakai yang ini, yang tadi. Kita masukin aja X-nya dan sebagainya. Kita di sini kalau mau nggak langsung kita masukin X minus 20/4 juga oke. Habis itu kan X kayak gini di bawahnya jadi Z ya, jadi berdistribusi normal standar. Dan ini ketika dihitung, ini X-nya, ini 20, ini 4, dihitung hasilnya segini. Dan, oke. Dan ini
Dan ini tadi kan dimention sama aku kalau misalnya distribusi normal standar tuh bentuknya kurang dari ya. Bentuknya kurang dari, dan sementara di sini adalah lebih dari. Nah, kalau misalnya kayak gini, itu belum aku jelasin lagi. Misalnya gini. Kan tadi aku bilang kalau misalnya di catatan, sorry ya, bentar. Kan tadi aku bilang nilai luas yang di bawah kurva ini kan nilainya maksimal selalu 1 ya, batas maksimalnya. Oke. Sekarang misalnya kita punya nilai 1,375. Misalnya di sini 1,375. Yang kita mau tahu Z lebih besar dari 1,375. Berarti kan kalau Z lebih besar dari itu berarti yang ini kan. Yang ke sana lah ya. Gitu. Nah, sementara di tabel distribusi normal ini, kita kan selalu nilainya dapatnya yang kurang dari doang. Maka dari itu, kalau misalnya kurang dari doang, berarti kan kita punya nilainya yang sebelah sini aja kan. Yang P, Z kurang dari 1, yang P Z kurang dari 1,375. Yang ini aja kan. Nah, maka dari itulah, supaya mendapatkan nilai yang lebih, yang biru ini, kan tadi sifatnya 1 ya, batas maksimal luas di bawah kurva yang ungu itu 1. Maka dari itu kita PZ lebih dari 1,375, yang biru ini, yang biru itu sama dengan 1 dikurangin yang merah. 1 kurang dari yang merah itu ini. Oke. 1-nya kegedean. Nah, gitu. Kenapa kita dapat rumus ini. Semoga paham ya. Jadi nilai yang biru, kita incernya tuh nilai yang biru. Tapi kenapa ada satunya sih gitu? Ya karena di tabel kita cuma bisa bacanya begini, nggak bisa di gimana lagi bacanya gitu. Tapi kita juga bisa ngakalin dengan sifat kurvanya yang maksimal nilainya 1, kita bisa akalin begitu. Kan gimana ya? Kan kalau kita mau nilai yang biru, pastikan 1 nilai maksimum luasnya dikurangi sebelah sini kan. Kalau dikurangi sebelah sini, 1 dikurang ini, kita dapat deh nilai yang biru itu. Gitu. Semoga paham konsepnya. Habis itu karena begitu, karena dari nilai itu, kita kan mencari yang nilai sebelah kiri sini nih. Kita bisa lihat di tabel nilai yang ini, kurang dari 1,375. Caranya, kita bisa sama lagi kayak tadi, mirip-mirip. Tapi di sini kita coba dulu. 1,375. 1,375 yang mana? Gitu kan. Nah, 75 tuh ada di tengah-tengah, ada di antara ini kan. Nah, kita bisa gunain nilai mediannya, nilai tengahnya. Jadi kita di sini tahu kalau misalnya nilainya itu adalah ada di antara 75 kan ada di 1,375 kan ada di antara, wait bentar ya. Kita mau cari 1,375. Yang ada di tabel nilainya itu adalah 1, yang ini dulu, sama yang ini kan. Nilainya itu ada di antara 137 dan ada di antara sama 1,38. Median dari ini kan pasti 1,375 ya. Atau nilai terdekatnya lah ya, ada di 2 itu. Makanya kita ambil nilai tengahnya. Gimana caranya? Ya kayak nyari median biasa aja, gini. 0,9147 ditambah 0,9162 dibagi 2. Hitung pakai kalkulator, nanti hasilnya segini. Hasilnya yang ini. Karena tadi kita nilainya mau yang lebih dari, probabilitas ditanya yang lebih dari, kita pakai sifat 1. Dikurang ini, sama dengan ini. Udah ketemu hasilnya, kita tinggal pakai jadi probabilitas ini,
adalah segini. Atau kalau mau dalam persen, 8,455%. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Masih mencerna kali ya? Itu probabilitas 8,455% probabilitas dari apa ya Kak? Kok jadi Oh, ini. 1 dikurang? Oh, kenapa dikurang? Kenapa ada 1 minnya itu? Iya. Maksudnya ini probabilitas apa yang kok jadi 1 dikurang? Karena bentuknya ini. Karena bentuknya ini, dan ketika kita lihat ini bentuknya ini kan bentuknya gini, kita pakai tadi koreksi plus minus 0,5. Habis itu kita pakai yang kita bawa ke distribusi normal standar yang menggunakan rumus ini itu. Nah, kan gini bentuknya. Habis itu kita hitung kurangi, kita dapatnya segini. Z lebih besar dari 1,375. Habis itu kan kalau misalnya nilainya ini, masalahnya adalah di bentuk ini. Kita nggak bisa ngelihat tabel bentuknya lebih dari. Kita cuma bisa lihat tabel tuh kurang dari. Ataupun mentok-mentok kurang dari sama dengan tuh distribusi distribusi Poisson kemarin kurang dari sama dengan. Kalau misalnya Oh ya Kak, distribusi ya. Oke. ini. Nah, gitu. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kayaknya nomor 2, 3 ke bawah udah sampling deh. Dan kalau sampling kayaknya nggak kekejar. Paling next response aja kali ya. Kita bahas nomor 3 kali ya. Maksudnya yang C. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, aku anggap nggak ada ya. Oke, kita sekarang ke yang C. Berapa probabilitas pada suatu hari terdapat 25 pasien yang membutuhkan ruang ICU? Kan di sini ditanyainnya nggak ada kata-kata lebih dari, kurang dari. Dia ditanyainnya selalu tepat 25 pasien yang membutuhkan ruang ICU ya. Tepat 25, maka dari itu agak beda sama probabilitas yang di atas-atas yang ada kurang dari lebih darinya. Kita pakai ini, tepat 25. Nah, tadi pas kita nulis diketahui dan sebagainya, kita tahu kan ya kalau misalnya ini tuh distribusi binomial, di mana dia ada P, ada Q, ada 2 kemungkinan gagal atau sukses lah istilahnya. Ini binomial, jadi kita pada dasarnya soal kayak gini yang 25, yang tepat 25 ini kan apa ya? Tadi kalian ingat gak sih di sifat diskrit di mana bisa dipetakan ke bilangan asli? Kan ini udah tok 25 gitu. Itu kan bilangan asli kan ya, nggak koma-koma, nggak continue gitu sifatnya. Makanya kalau kita misalnya mau pakai cara PMF, probability mass function distribusi binomial, itu bisa aja sebenarnya. Karena ya nilainya tepat 25, nggak koma-koma gitu, nggak mungkin koma. Nah, kalau kalian buka lagi catatannya,
Di situ kita ada rumus ini, PMF-nya. Di mana ini sih, probabilitas X sama dengan 25 itu adalah fungsi dari 25 F25. Tinggal kita masukin aja sih. N-nya kan tadi 100. N-nya 100, terus P-nya tadi 0, berapa ya? 0, P-nya 0,2, Q-nya 0,8. P-nya 0,2, Q-nya 0,8. Apalagi yang dibutuhin sih? X kecilnya berapa gitu. Nah, jadi tuh sebenarnya dari tadi tuh kita rumus-rumus itu tuh gini. Kan tadi aku bilang Z kurang dari Z kecil. Nah, kalau yang ini itu juga sama, ditulisnya tuh probabilitas X sama dengan X kecil. Jadi X kecil yang dimaksud ini adalah 25. Jadi probabilitas X sama dengan X kecilnya. Gitu. Jadi X kecilnya adalah 25. Menulis X-nya gini atau X-nya gini sama aja. Yang penting kelihatan bedain antara yang kapital sama yang kecil ya. Jadi X kecil ada 25, tinggal kita masukin deh. N-nya 100, X kecilnya 25, P-nya 0,2, X kecilnya 25 lagi, U-nya tadi 0,8, terus habis itu N bin X, N-nya tadi 100, X-nya itu 25. 100 dikurangi 25 itu adalah 75. Oke, tinggal kita hitung kalau udah kayak gitu. Tinggal kita hitung. Kita hitung pakai rumus ini maksudnya apa? Kemarin kan udah dijelasin ya kalau ini tuh kombinasi dari 100 dan 25 gitu maksudnya. Dan cara ngitungnya adalah begini. 100 faktorial per 25 faktorial dikali 100 dikurangi 25 faktorial. Dan itu cara ngitung gampangnya ini diinin dulu kurangi dulu. Habis itu kayak gini. Kalkulator kayaknya bisa sih, tapi kalau misalnya kayak gini bingung, ini yang kayak gede sih. Ini kalian sebenarnya gini caranya. Kalau 100 kan kita tahu ya, kalau misalnya dia itu 5 faktorial kan berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 gitu kan ya. Jadi kalau misalnya 100 faktorial itu adalah 100 kali 99 kali 98 sampai di sini aku mau bedah sampai 75 aja. 75 faktorial. Terus habis itu 25 faktorial dikali 75 faktorial. Nah, ini bisa dicoret. Kalian tinggal kali ini sampai si 76. Nah, kalian tinggal ini dibagi ini. Gitu. Gitu sih caranya. Kalau angka kecil enak bisa dicoret langsung. Gitu intinya. Oke. Habis itu tinggal dicari ini pakai kalkulator lah ya. 0,2425, 0,8475, hasilnya segini. Jadi probabilitasnya adalah segini. Kalau pakai cara PMF dari distribusi binomial. Kenapa boleh? Karena ini bentuknya sama dengan 25. Dan sama dengan 25 itu bentuknya adalah diskrit. Bilangan asli. Makanya boleh pakai ini. Pakai distribusi diskrit. Cara keduanya, mau dibawa ke continue? Boleh. Caranya gimana? Kita kan 25 ya. Ketika kita ngomongin 25, pasti nilai itu ada di antara 24 dan 26. Bener dong, 25 kan di tengah-tengah sini ya. Gitu. Nah, jangan lupa kalau misalnya distribusi diskrit mau dibawa ke continue ada koreksi minus 0,5 sama plus 0,5. Kalau misalnya kalian mau pakai cara yang tadi aku ngingetnya biar gampang, yang bawah plus 0,5, yang atas minus 0,5, ini lebih gampang. Ya udah tinggal gitu aja. Yang atasnya plus 0,5, bener kan ya? Yang bawahnya minus 0,5, bener kan? Habis itu kita dapat 24,5 sama 25,5. Habis itu pakai cara yang kayak sebelumnya, yang kurva itu yang udah aku jelasin di awal, kenapa dapat rumusnya begini. Habis itu tinggal kita
bawa ke distribusi normal standar, di mana tadi kita punya X min mu per standar deviasi, X min 20/4. Dah, tinggal kita masukin. X-nya 25,5, mu-nya 20, standar deviasi yang 4, begitu pula dengan yang ini. Nah, udah kita hitung nanti kita dapat ini, 1,375 sama 1,125. Mau kita lihat tabelnya lagi ya, terakhir supaya make sure kalian ngerti cara baca tabel ya. 1,375. Tadi kita udah dapat nggak sih 1,375 tuh di sini? Yang ini loh, yang nilainya ada di tengah-tengah dua ini. Nah, ini kan hasilnya. Nah, 0,91545. Benar kan ya? 0,91545. Nah, habis itu yang sekarang Z kurang dari 1,125. 1,125. Lagi-lagi mau nggak mau, kita harus hitung ini median ini. Jadi 0,8686 ditambah 0,8708 ditambahin hasilnya berapa? Hasilnya katakanlah kotak lah. Nanti itu dibagi 2. Dicari mediannya gitu. Habis itu dicari mediannya, dapat deh hasilnya adalah segini. Karena kita mau cari nilai di tengah antara ininya, gitu, tengah-tengah ini duanya, makanya kita kurangin kayak gini. Dapatlah segini. Nah, jadi probabilitasnya adalah segini, 4%-an lah ya, 4,575%. Nah, sebenarnya kayak kalian bisa lihat hasilnya juga agak beda nggak sih? Ini sama ini. Meskipun beda, sebenarnya nilainya agak deket gitu loh. Kenapa bisa beda? Ya karena caranya juga beda. Apa ya? Yang satu langsung pakai PMF, probability mass function. Yang satu dibawa dulu ke distribusi kontinu. Jadi pasti mau nggak mau ada 1-2 digit angka yang bakalan berubah, efek pembulatan dan sebagainya begitu. Jadi meskipun beda, sama-sama sekitar 4% probabilitasnya gitu. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada yang mau ditanyakan, kayak kita sampai sini dulu deh. Soalnya yang bawah-bawah sampling. Kalau misalnya ada pretest post-test, baca aja rangkumanku. Udah lumayan oke sih. Oke, apakah ada yang mau bertanya? Aku tungguin sampai 6.02 deh. Yes? Oh iya, sorry lagi azan. Sampai 05 deh kalau gitu. UTS yang bakal keluar apa aja? UTS yang bakal keluar apa aja? Sebenarnya lihat di SAP sih. Lihat di SAP apa. Dan apa ya? Mungkin kayaknya Bu Nina nggak ngajar ya. Kalau Bu Nina ngajar, kalian bisa tanya sama anak-anak yang diajar sama kelas Bu Nina. Soalnya Bu Nina suka ngasih 1-2 clue gitu. Kalau dosen-dosen lain biasanya nggak ngasih. Bukan clue yang spesifik. Bukan clue yang spesifik banget bakal langsung keluar soalnya apa. Tapi dia tuh kayak ngasih tahu. Kayak misalnya kalian harus belajar materi ini lebih dalam gitu. Misalnya grafik ini lebih dalam gitu. Cuman kalau tahun lalu sih
sebenarnya kan PSD kalian tuh semenjak ada salah satu dosen baru tuh kayak apa ya, lebih kinda aplikatif juga. Jadi tugas kelompok itu grafik-grafik ya, yang ada box plot dan sebagainya itu diperhatiin sih. Soalnya unexpectedly keluar tahun lalu box plot gitu, disuruh bikin box plot gitu. Terus itu soal pertama. Soal keduanya probabilitas kayak gini sih. Probabilitas kayak gini, apa ya, binom kalau nggak salah waktu itu. Terus habis itu sama pilihan ganda, sains data. Kan sains data tuh soalnya recycle kok. Kalian baca responsnya aku aja itu bisa lah. Gitu. Semoga menjawab. Ada lagi yang mau ditanyain? Sampai 05 deh. Sorry tadi lagi azan soalnya. Mungkin yang bahaya ini sih, karena jeda UTS ke UAS-nya terlalu singkat. Kataku cuma berapa? 4 minggu ya? Itu ya gimana ya? Ini pertama kali sih UTS begitu. Terus sama ini sih, kerjain semua tugas, jangan ada yang ke-skip, even post-test, pre-test, apapun itu. Soalnya tahun lalu ada yang kayak, aku bisa katakan kalau dia tuh rajin banget. Cuman gak lulus, gara-gara dia nge-skip satu pre-test apa post-test ya. Ya sedih banget, padahal dia lumayan oke. Sering nanya-nanya juga ke aku. Kasihan sih, tapi ya gimana ya, pledor ngerjain pre-test atau post-test dan dosennya salah satu dosen kelas ABCD ini juga kok nggak mau mention. Ya nggak dikasih tolerate lah orang pre-test post-test di skip. Padahal satu aja kok nggak salah yang di skip. Jadi tolong banget dikerjain dengan benar dan sungguh-sungguh ya supaya lulus. Oke, karena 05 nggak ada yang mau tanya lagi, aku cukupin. Makasih semuanya udah datang. Berarti next responsi sampling kali ya. Oke. Oh, udah boleh live. Makasih semua. Makasih Kak. Oke. Jika Iya. Makasih. Thank you, Kak. Yuk, sama-sama.